Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan, orang tua kita, Pak D Parjo selaku Shahibul Musibah beserta seluruh anak-anak dan cucu-cucu beliau. Yang kita hormati guru kita Ustaz Haji Ahmad Muhajir, segenap pengurus IMPO dan juga pengurus Masjid At-Thahir, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan kata belasungkawa kepada orang tua kita Pak D Suparjo beserta anak-anak dan cucu-cucu atas berpulangnya ke rahmatullah ibunda kita Bude Hajjah Maryam pagi tadi, yang mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya kita, keluarga besar masyarakat Muslim Indonesia di LA dan sekitarnya, mempunyai kewajiban-kewajiban kepada almarhumah. Sekurang-kurangnya ada 4 kewajiban kita kepada beliau, yang mana saat ini jenazah almarhumah sedang berada di Masjid An-Nahir, yang insya Allah besok akan ditunaikan fardu kifayah kepada beliau, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Malam ini kita semua berkumpul
memberikan kata-kata takziah kepada seluruh keluarga almarhumah agar mereka ridho, tabah, dan sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari sebelum kami berangkat ke Las Vegas, alhamdulillah sempat mampir dulu ke rumah, dijemput oleh Mas Teguh. Alhamdulillah masih sempat jumpa untuk yang kedua kalinya dengan beliau selama berada di LA. Kita bacakan Al-Quran di hadapan beliau, kita doakan, kita meminta kepada Allah yang terbaik. Alhamdulillah, inilah yang terbaik kepada beliau almarhumah dan juga terbaik kepada keluarga. Ibu dan bapak, kematian di dalam agama Islam hukumnya tidak wajib dan tidak pula sunnah. Saya ulangi, ibu-ibu mohon tidak ceramah di dalam. Saya ulangi, kematian di dalam agama Islam hukumnya bukan wajib dan tidak pula sunnah. Tetapi kematian menurut agama Islam hukumnya pasti. Hukumnya pasti. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa di antara kamu yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, sungguh dia orang yang beruntung, orang yang sukses apabila dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau, permainan belaka saja. Oleh karena itu kita jangan sampai tertipu oleh fata morgana dunia ini. Bude Hajjah Maryam Allah takdirkan meninggal di Amerika ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang manusia pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak seorang manusia pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kematian adalah rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberitahukan kepada kita. Apabila seseorang meninggal dunia di mana saja, maka disitulah mereka dikuburkan, agar jangan sampai menyiksa mayit atau menyiksa jenazah. Alhamdulillah keluarga almarhumah semua menerima takdir ini dan diputuskan untuk dimakamkan di Amerika. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kematian tidak bisa kita elak. Kematian tidak bisa kita lari daripadanya.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu takut, yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan menjumpai kamu. Apabila sudah ajal tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak ada yang bisa memajukan dan mengundur walau hanya sesaat. Dan kita tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, kematian pasti mendatangi kamu. Sekalipun kamu berada di dalam bunker, berada di dalam benteng yang sangat kokoh, kalau sudah waktunya, kamu pasti mati. Oleh karena itu, almarhumah hanya sekedar mendahului kita saja, betul? Yang pasti kita semua akan menyusul, ya. Kita semua pasti menyusul, entah kapan, di mana, dan dengan cara yang seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah almarhumah ya cukup lama diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak-banyak istighfar. Tidak kurang dari 6 tahun. Tidak kurang dari 6 tahun almarhumah diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki amal-amalnya, memperbaiki zikir-zikirnya. Alhamdulillah ada aba-aba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya kalau kita mati mendadak, belum ada persiapan bekal apa-apa, ya, tiba-tiba mati. Ini adalah celaka. Almarhumah, subhanallah, Allah berikan kesempatan 6 tahun. Itu bukan waktu sebentar. 6 tahun memperbaiki dirinya, memperbaiki amal-amalnya, memperbaiki zikir-zikirnya, memperbaiki istighfarnya. Karena tidaklah seorang ketika diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu adalah nasihat kepada kita, kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung almarhumah 6 tahun. Sudah barang tentu orang yang sudah tahu penyakitnya itu apa, konsekuensinya apa, maka itulah orang akan terus memperbaiki amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin almarhumah husnul khatimah. Keluarga tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Pak D, ikhlaskan kepergian almarhumah. Mas Tole, Mas Teguh, keluarga, cucu-cucu, ini yang terbaik bagi almarhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal bakti beliau, mengampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan besok kuburnya. Semoga kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman yang berasal dari taman surga. Dan jangan sampai kuburnya menjadi hufratun min hufarin nar, jurang yang berasal dari jurang neraka. Dan semoga kelak almarhumah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jannatun naimnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada anak-anak almarhumah, teruslah berbakti
pada orang tua. Hubungan anak dengan orang tua tidak putus. Karena Rasul mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak manusia mati, anak Adam meninggal dunia, terputuslah seluruh amal-amalnya kecuali yang menyertai mereka hanya 3 perkara saja. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, awal ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita tahu almarhumah dulu semasa hidupnya selagi sehat, beliau banyak membimbing baca Al-Quran, baik di masjid KJRI maupun di tempat-tempat yang lain. Insya Allah beliau akan menikmati hasil dari ilmu yang diamalkan. Dan satu lagi harapan almarhumah, awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan beliau. Ya, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan beliau. Mungkin Mas Tole, Mas Teguh merasa belum sempurna pengabdiannya dengan almarhumah. Apalagi pada detik-detik almarhumah akan meninggal dunia, anak-anaknya mungkin lagi pada sibuk dengan urusan dunianya masing-masing, sehingga belum sempat memberikan pengabdian yang terbaik kepada almarhumah. Semua itu memang selalu penyesalan datang di kemudian hari. Penyesalan selalu datang di kemudian hari. Tidak ada yang perlu disesali. Sekarang kesempatan kepada anak-anaknya adalah banyak-banyak mendoakan almarhumah. Doakan almarhumah. Dan masih ada keramat satu lagi, ayah kita, Pak D. Mudah-mudahan anak-anak tetap bisa merawat beliau, memperhatikan kehidupannya, berbakti kepada beliau. Kalau kita berbakti kepada orang tua, pasti balasannya anak kita pun nanti berbakti kepada kita. Dan kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, pasti suatu saat balasannya anak kita pun tidak akan berbakti kepada kita. Sebab Allah itu Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha memonitor. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, itulah balasannya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika Anda berbuat baik, maka perbuatan baikmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan jika Anda berbuat jahat, lambat atau cepat, perbuatan jahatmu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Allah tidak pernah lalai. Sekecil apapun perbuatan kita dicatat oleh Allah dan akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amal baik walaupun hanya seberat biji zarah, Allah akan perlihatkan, ya, dan Allah balas sesuai dengan perbuatan kita. Dan barang siapa yang beramal buruk pun Allah akan perlihatkan dan dibalas sesuai dengan perbuatan kita tersebut. Sering-seringlah menziarahi kubur almarhumah besok. Di sana merenung, bermuhasabah, ya. Biasanya kita akan merasa kehilangan ketika sudah tidak ada. Ketika masih ada, kadang-kadang kita sia-siakan. Itu adalah sudah umum. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sejelek apapun orang tua itu, dia rawat karena dia sadar orang tua itulah keramat di dunia ini. Orang tua itulah keramat di dunia ini. Ya, tidak ada manusia yang lebih mulia di dunia ini kecuali orang tua kita.
Itulah Islam. Islam sangat memuliakan orang tua. Sampai dalam Al-Quran, ya, selalu ada 3 ayat yang selalu dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak diterima yang satu tanpa adanya yang lain. Yang pertama kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakat. Itu selalu paket. Dirikan salat, tunaikan zakat kalau mampu. Tidak Allah terima salatnya orang yang tidak berzakat padahal dia mampu. Dan Allah tidak terima zakatnya orang yang tidak salat. Itu adalah paket. Yang kedua, wa'budullaha wa la tusyrika bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu mempersekutukan dengan sesuatu, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bayangkan, sesudah menyembah Allah disuruh kita berbakti kepada orang tua. Sebab orang yang ibadah kepada Allah tidak diterima ibadahnya kalau dia durhaka kepada orang tua. Dan orang yang baik kepada orang tua tapi tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak Allah terima ibadahnya. Jadi itu adalah paket yang tidak bisa dipisah. Oleh karena itu, dalam hal almarhumah ini, tentu kepada anak-anaknya yang sering-seringlah menziarahi almarhumah, banyak bermuhasabah, banyak merenung. Mudah-mudahan ziarah itu dapat menambah keimanan kita. Amin. Rasul mengatakan, kunna nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu kamu ketika di Makkah aku larang ziarah kubur. Sekarang sudah di Madinah, ziarahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering datang ke sana, kemudian berdoa di situ, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah doa anak yang beriman dan beramal soleh akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah. Insyaallah kata-kata takziah ini sangat berguna kepada kita, khususnya kepada keluarga almarhumah, kepada Pak D dan anak-anak. Ini adalah ujian yang pasti. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami pasti memberikan ujian kepada kamu, kata Allah. Dalam bentuk apa? Minal khauf, rasa takut. Wal ju', ujian dalam bentuk kelaparan. Apalagi wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan jiwa. Wal thamarat, krisis pangan, krisis buah-buahan. Ya. Wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Setiap kita ini pasti menghadapi ujian tersebut. Salah satu ujian yang dihadapi keluarga hari ini adalah kepergian almarhumah. Dan tidak ada kata, tidak ada solusi yang terbaik dari musibah ini, dari ujian ini, kecuali yang bersangkutan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kematian keluarga tadi, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami
berasal dari Allah Subhanahu wa taala pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, nasihat takziah ini bukan hanya kepada keluarga almarhumah, tetapi kepada kita semua. Alhamdulillah, beruntung kita sudah punya komunitas, sudah punya center, sudah punya masjid. Bisa kita bayangkan seandainya kita kemarin belum punya ini, ya, kita belum punya ini, bagaimana kita berkumpul? Tentu kita akan sempit-sempitan, ya, tidak akan muat di rumah. Alhamdulillah kita sudah punya center yang seperti ini. Maka alangkah baiknya semua komunitas Islam Indonesia yang ada di LA ini bersatu kita di tempat ini. Karena kita tidak tahu ajal, saudara. Kita mau lapor sama siapa? Siapa yang tolong kita? Terlepas ada kelebihan dan kekurangan, kita saling menyempurnakan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur sudah punya tempat yang seperti ini. Mari kita bersatu semua, berkumpul, sama-sama kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Insya Allah kita tidak tahu apa yang terjadi, sebab tidak semuanya orang mati diawali dengan sakit, ya. Banyak orang tiba-tiba mati tanpa sakit. Dan jangan berkatakan saya masih muda, saya masih muda. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa orang tua lebih dahulu mati daripada yang muda. Nggak ada jaminan itu. Mulai dari yang bayi sampai yang kakek-kakek mati. Bahkan kadang-kadang ada belum sempat lahir ke dunia ini mati. Ya. Di antara kita nggak tahu siapa yang lebih dulu. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu nanti lebih dulu dari saya? Saya ikhlas saja. Ya. Atau saya belakangan, bapak duluan boleh. Ya, kita nggak tahu siapa yang lebih dulu. Benar kan? Nggak tahu kita. Nah, yang pasti kita harus istiqdal. Kita mempersiapkan amal kita. Nggak ada kita bagi, semua tinggal ini. Ya, semuanya ini tinggal. Ya. Seiring dengan semakin bertambahnya umur kita, hendaknya kita semakin matang, semakin dewasa di dalam menjalani kehidupan ini. Semakin kita bersatu, semakin kita berukhuwah, ya. Sebab doa-doa saudara kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu Allah ijabah. Kita lihat orangnya gembel-gembel, ya, sepele kita lihat, tidak taunya kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang itu, kok gampang saja. Sudah ada contoh, siapa? Pak Yogi. Siapa yang tidak kenal Pak Yogi? Gembel di sini dulu, benar nggak? Gembel, ngomongnya juga ngaco. Tapi kalau Allah sudah ingin mengangkat derajatnya, pulang-pulang jadi raja. Dia ngomong, gubernur saja duduk di bawah, dia di atas. Bayangkan tuh, gubernur datang, duduk di bawah, dia di atas. Dia sejajar dengan presiden, sejajar dengan raja-raja yang lain. Itu kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang. Padahal di sini, siapa yang menghargai? Tidak ada. Hidup begitu, berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami putar kehidupan di antara manusia itu. Maka mari kita menampilkan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Kami buat silih berganti, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lahir. Itu semua dibuat silih berganti oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Bukan yang terbaik hartanya, bukan yang terbaik jabatannya, bukan yang terbaik kendaraannya, bukan yang terbaik rumahnya, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik amal solehnya? Jadi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba menampilkan kebaikan yang terbaik di dalam hidup kita. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia di antara kamu yang paling banyak menebarkan manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia di antara kamu yang dipanjangkan umurnya dan baik amal-amalnya. Tetapi wasyarrun nas, sejelek-jelek manusia di antara kamu, man tala umruhu wa sa'a amalu. Panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Bapak Ibu Saudara, mari almarhumah menjadi pelajaran kepada kita, menjadi iktibar kepada kita bahwa almarhumah hanyalah pendahulu kita, dan beruntung beliau di masa hidupnya adalah orang yang baik. Saya minta Bapak Ibu mempersaksikan apakah ibunda kita Ibu Hajah Maryam semasa hidupnya orang yang baik? Ya. Alhamdulillah. Saya ulangi, apakah ibunda kita Ibu Hajah Maryam semasa hidupnya adalah orang yang baik? Ya. Alhamdulillah. Saya ulangi, ibunda kita Ibu Hajah Maryam, apakah semasa hidupnya beliau adalah orang yang baik? Ya. Alhamdulillah. Itu penting persaksian dari orang yang hidup bahwa beliau adalah ibu yang soleha, ya, wanita yang soleha, dan istri yang soleha insya Allah. Maka oleh karena itu besok Mas Tole, Mas Teguh harus orang yang pertama kali saya pikir memandikanlah, ya, mengurus jenazah almarhumah. Mandikan, dibantu dengan ibu-ibu yang lain, kafani, karena anak kandung tidak ada masalah, ya. Kemudian ya disolatkan, dan nanti ketika di kuburan turun ke bawah. Inilah penghormatan, pengabdian terakhir kepada almarhumah daripada anak-anak. Kemudian pasca meninggalnya almarhumah ini, ya, semua teladan dari almarhumah harus dipraktekkan oleh anak-anaknya, terutama orang tua kita Pak D masih hidup, ya, itu diperhatikan, ya, perhatikan. Kemudian sesama saudara harus lebih gotong royong, bersatu di dalam berbakti kepada orang tua. Sebab kita yang tinggal di Amerika ini kadang-kadang lebih mementingkan diri masing-masing, kurang sosialisasi, ya. Jadi kita ini harus ada waktu. Kalau urusan dunia dan pernah selesai, luangkan waktu untuk bersosialisasi, apalagi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Sebab kalau kita nanti sudah tak sakit, tak apa, tidak ada orang yang junggu, betul? Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita kembali, dan kita bersyukur kepada Allah dengan adanya, ya, community center kita ini atau masjid kita ini menjadi sarana kepada kita untuk silaturahim, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini saja sedikit karena saya masih capek. Ya, baru mendarat dari Las Vegas. Mudah-mudahan sedikit Pak D dan adik-adik saya, kata-kata takziah dari saya pribadi. Takziah itu artinya menghibur, ya, menghibur. Mudah-mudahan keluarga terhibur dengan kata-kata takziah ini, dan tentunya semua masyarakat Muslim Indonesia di LA dan sekitarnya turut berduka cita, turut berbelasungkawa, dan sekaligus memberikan hiburan kepada semua keluarga almarhumah. Dan saya mohon maaf Pak D, ya, dan adik-adik saya Mas Teguh, Mas Tole,
karena besok malam kami sudah akan kembali ke Jakarta. Mungkin ini adalah kata-kata takziah yang terakhir dari saya kepada keluarga ini. Tapi insya Allah kita masih bisa terus silaturahmi, dan mudah-mudahan di waktu-waktu yang lain kita bisa berjumpa lagi di Amerika atau bisa berjumpa di tanah air. Insya Allah besok akan ikut ya melaksanakan fardu kifayah kepada almarhumah, menyolatkan dan menguburkan. Insya Allah mudah-mudahan masih ada waktu bersama. Dan saya tidak tahu jam berapa besok. Jam 1 berarti waktu zuhur. Habis sholat zuhur kemudian disolatkan fardu kifayah, lalu dikuburkan jauh dari masjid 10 menit ya ke lokasi. Ya, mudah-mudahan ya semua proses pelaksanaan fardu kifayah ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesulitan apa-apa. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mudah-mudahan ceramah taujih atau takziah yang singkat ini bermanfaat kepada kita, khususnya kepada keluarga almarhumah. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita ini dengan bersama-sama bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan doa kita untuk almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami, mendidik kami, membesarkan kami dari kecil sampai sekarang. Ampunkan secara khusus dosa ibunda kami, Ibu Hajjah Maria, yang hari ini Engkau telah panggil kehadirat-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau wafatkan beliau dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa ghusilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna mimman, ya Allah, jadikanlah kami semuanya dari golongan orang-orang yang ketika Kau wafatkan kami dalam keadaan yang husnul khatimah, yang Engkau berseru kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau berseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu yang telah ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sekalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ya Allah, jadikanlah ibunda kami, Ibu Hajjah Maryam, termasuk orang-orang yang Kau panggil dalam keridhaan-Mu, ya Rabbal Alamin. Jadikan kubur beliau menjadi taman yang berasal dari taman surga-Mu, ya Rabb. Dan jangan sampai Kau jadikan kubur beliau sebagai hufrah, jurang yang berasal dari jurang neraka. Allahumma ya Allah, berikanlah kesabaran, ketabahan, serta keikhlasan kepada keluarga yang beliau tinggal, khususnya kepada suami tercinta dan juga anak-anak dan cucu-cucunya, ya Allah. Berikan kepada mereka ketabahan agar mereka ridho dalam menerima takdir-Mu, ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kepergian almarhumah sebagai nasihat kepada kami. Rasul-Mu mengatakan, taraktu fikum nasihatain, aku tinggalkan kepada kamu dua nasihat, natiqan wa samitan. Rasul mengatakan dua nasihat yang ditinggalkan kepada umatnya. Yang pertama, nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran. Yang kedua, wasamitan, nasihat yang diam saja, yaitu al-maut atau mayit. Allahumma ya Allah, jadikan kepergian beliau sebagai iktibar, sebagai nasihat kepada kami, khususnya kepada keluarga yang beliau tinggal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, terimalah amal ibadah beliau, terimalah ibadah sholatnya, terimalah ibadah puasanya, terimalah ibadah zakatnya, terimalah ibadah sedekahnya, terimalah ibadah haji dan umrohnya, terimalah ibadah-ibadahnya yang lain, ya Rabb, dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangannya, ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah, demikianlah sedikit kata-kata takziah dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok setelah sholat zuhur
Bude Riam akan dikuburkan, disolatkan dulu, kemudian di masjid di Anaheim, kemudian dikuburkan di pemukiman Muslim Garden Grove, insya Allah kalau tidak salah, yaitu di daerah Manchester kalau nggak salah ucap. Ya, semoga almarhumah husnul khatimah ya. Pak Ustadz Samsul Arifin Nababan berserta Kori Haji Ahmad Muhajir akan pulang juga besok. Tapi insya Allah beliau akan melakukan fardu kifayah, ikut menyolatkan dan menguburkan. Insya Allah setelah itu beliau akan pulang ke Indonesia. Mohon doanya semoga selamat sampai di Jakarta. Insya Allah yang akan hadir besok ya bisa ditelepon kepada Bapak Farhat atau Pak Afat atau Mas Rejo juga untuk informasi lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.